sana dengan narasumber kita yaitu Ustadz Irfan. Saya ingin bertanya-tanya sedikit kepada Ustadz, nggak apa-apa Ustadz? Iya, nggak apa. Oke. Pertanyaan pertama, Ustadz Irfan ini alumni dari universitas mana sih Ustadz? Oh, kuliahnya? Iya. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi langsung aja nih. Ya, lanjut. Jadi saya itu lulusan institut yang kemudian sekarang tuh lagi merambah ke universitas gitu lah. Di institut itu institut yang saya belajar di situ ialah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta yang ada di Lebak Bulus. Jadi kalau dari MRT itu arah kiri, arah Cinere, itu udah nggak jauh dari situ. Itu saya alhamdulillah di Institut PTIK itu hampir 4 tahun. Lulus nggak pakai apa namanya, nunda ya. Oh iya. Nggak pakai nunda, 4 tahun jadi ya. 4 tahun pas lah. Iya. Alhamdulillah, 4 tahun semua. Nah, yang kita tahu kan Ustadz ini adalah seorang qori ini ya. Wah, kata orang gitu. Iya. Pertanyaannya itu Ustadz, apa sih yang harus kita kembangkan pada saat kita ingin menjadi seorang qori Ustadz? Dalam hal apa nih, pengolahan suara berarti? Iya, aspek utama. Aspek utama yang pertama sih niat ya. Jadi semua itu bermuara di niat kita. Niatkan kita itu untuk apa? Satu. Yang kedua, sungguhan. Karena kalau udah niatnya udah bagus ya mesti dilakukan dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Mencari guru yang benar, yang baik dan bisa menuntun kita lebih baik. Sebenarnya semua ilmu sama. Yang pertama pasti niat. Yang kedua, objek apa yang mau dipelajari kan itu. Otomatis dia mesti mencari gurunya yang benar, yang pas, yang bisa mengembangkan apa yang dia ingin kembangkan. Jadi yang kedua itu mesti sungguh-sungguh lah. Selain niat, kemudian sungguh-sungguh. Dan yang ketiga istiqomah. Istiqomah dalam artian di sini ya latihan terus, latihan yang bosan-bosan latihan. Ketika sudah belajar nada dasar seperti bayati dan sebagainya ya dikembangkan lagi, dilatihan lagi. Ibarat kalau guru-guru saya itu bilang ibarat golok ya. Golok itu kalau nggak diasah ya bakal tumpul. Intinya diasah terus dari ilmu apapun itu. Kalau kita nggak asah terus, kalau kita nggak ulang-ulang itu bakal tumpul. Jadi pertama itu yang mesti kita pelajari atau kita sama-sama pahami itu pertama niat dulu. Niatkan kita untuk apa belajar ilmu tersebut. Yang kedua kesungguhan kita sungguh panggani. Yang ketiga kemudian tadi apa? Mencari guru yang benar-benar bisa menuntut kita. Berarti yang paling penting itu niat ya. Niat. Karena kalau dengan niat kita nggak bisa mundur atau nggak gampang menyerah. Nah, kalau gitu bisa nggak sih penting nih nggak sih suara gitu? Karena kalau misalnya kan banyak orang nggak selalu punya suara yang mulus ya. Orang yang suara yang false itu bisa nggak sih jadi seorang qori? Sebenarnya sih yang paling penting itu untuk umat Islam itu bukan terpatok pada suaranya ya. Cuman ketika kita membaca Al-Quran itu yang paling penting itu yang kita mesti perhatikan ialah aspek tajwidnya. Karena apa? Karena Allah pun menurunkan Al-Quran itu ya dengan bertajwid ya. Ayat Al-Quran itu di ayat Muzammil, surah Muzammil itu ayat keempat masalah. Warattilil Qur'ana tartila. Dan kami turunkan Al-Quran itu secara tartil. Jadi makna tartil itu kan tajwidnya ya, secara taksimnya baik, makharijul hurufnya baik, waqaf wal itibanya baik dan sebagainya. Sebenarnya itu yang lebih diutamakan. Kenapa? Karena pun juga para ulama sepakat gitu. Jadi saya dalam satu syair itu ada tuh di Matan Jazariyah kalau nggak salah ya, kalau nggak saya salah. Di situ dikatakan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun malam yujawidil qur'ana hasimun. Jadi baca intinya tuh baca Quran dengan bertajwid itu hukumnya wajib. Malam yujawidil qur'ana hasimun.
Siapa orang yang nggak baca Al-Quran itu dengan bertajwid, maka asimun, maka dia berdosa hukumnya. Nah, makanya pengertian yang di awal itu mestinya konsep tajwidnya dulu yang dibenarkan. Gitu. Karena apa? Karena belajar tajwidnya itu memang fardu kifayah. Jadi kalau fardu kifayah kita sama-sama ya. Jadi satu orang sudah mengerjakan, gugur semua kewajiban orang. Misalkan satu kampung nggak ada yang belajar Quran. Nah kemudian kanida belajar Quran, maka seluruh kampung tersebut sudah digugurkan kewajibannya untuk belajar Quran. Cuman yang harus kita perhatikan itu apa? Fardu ainnya. Jadi membacanya Al-Quran itu fardu ain. Nah itu yang mesti kita perhatikan. Intinya apa? Ya wajib-wajib juga kita belajar. Gitu. Jadi fardu ain, keharusan membaca Al-Quran itu dengan tajwid yang benar, dengan makharijul huruf dan sifatul huruf yang benar. Nah, kemudian baru selain itu juga Nabi menyarankan kita apa? Saunul lisan bi aswatikum. Jadi hiasilah suara kamu itu apa? Bacaan Al-Quran kamu itu dengan suara-suara kamu. Nah, untuk apa? Biar bisa mencerna bacaan Al-Quran itu lagi lebih menyerap ke hati kita. Sebenarnya inti dari pembacaan Al-Quran yang bagus dan sebagainya itu untuk lebih apa? Kita bisa menyerap kandungan Al-Quran itu lebih meresap ke hati. Gitu sih Kak. Jadi berarti yang paling utama tajwid ya, bukan suara. Tajwid itu jendelnya. Ya, berarti orang-orang yang suaranya fals pun bisa mengkori ya? Bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Hal yang paling sulit dalam menjadi seorang qori itu apa Ustaz? Istiqomahan tuh. Istiqomah. Dalam artian gini, setiap apapun yang kita kerjakan itu hal yang paling terberat itu istiqomah. Istiqomahnya apa? Ya kita belajar kembali. Kan belajarnya itu yang susah. Jadi belajar terus mengulang-ulang kembali ilmunya itu kan mesti perlu dengan keistiqomahan. Makanya Nabi bilang istiqomah ma'al ibadah. Istiqomah itu sama aja ibadah karena nilai istiqomahnya itulah yang menjadi catatan amalnya terbaik gitu. Orang udah belajar sekali doang sama apa nggak ada artinya. Kenapa? Karena yang dituntut itu ya belajarnya itu jangan cuma dari awal doang, kalau bisa sampai seterusnya belajar terus. Gitu. Karena apa? Biar kelepas tanggungannya. Tanggungan kita mesti gini kan. Jadi kalau orang belajar otomatis kan masih dimaklumi sama Allah tuh karena masih dalam proses belajar. Kecuali orang itu nggak belajar sama sekali, ya kan orang itu udah nggak belajar lagi, kemudian dia salah, ya itu mah Allah udah nganggapnya, lu udah bisa sih yang nggak belajar lagi, gitu. Ini tuh jadi ya salah satunya kuncinya itu istiqomah tadi. Itu sih mungkin. Tadi kembali lagi ke niat ya. Ke niat kita. Oke, mungkin itu aja dari kita. Semoga apa yang Ustadz Irfan bawakan pada hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Oke, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.